Bayangkan jika kalian sudah berjuang mati-matian demi meraih impian, tapi di detik terakhir impian itu justru dipatahkan oleh kenyataan pahit. Inilah yang dialami oleh Kim Hanwell, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kursus pelatihan ketat di tempat bernama The Hunter S Den. Dengan penuh percaya diri, Hanwell melangkah ke atas panggung Stadion Asosiasi Hunter di bawah kilatan lampu kamera para jurnalis untuk menerima lisensi resminya. Hanwell merasa sangat bangga karena akhirnya dia bisa menjadi hunter resmi, meskipun hanya berada di peringkat E. Sejak awal terbangun sebagai hunter, Hanwell menyadari bahwa statistiknya jauh di bawah rata-rata. Hal itulah yang membuatnya belajar 2 kali lipat lebih keras dibanding orang lain untuk menutupi kekurangannya. Dia mendalami segala teori tentang dungeon dan monster, hingga pengetahuannya menjadi sangat luas. Baginya, kerja keras adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Namun, saat menerima lisensi tersebut, pejabat asosiasi hunter justru memberikan pernyataan yang mengejutkan. Pria tua itu menegaskan bahwa Hanwell telah salah paham. Meski lisensi itu bertuliskan hunter peringkat E, Hanwell secara hukum dilarang untuk beroperasi sebagai hunter resmi di lapangan. Alasannya sangat sederhana namun kejam. Tidak peduli seberapa hebat strategi dan taktik yang dia kuasai, statistik fisiknya yang terlalu rendah membuat Hanwell mustahil bisa mengalahkan satu monster pun. Dia dianggap hanya akan mengantarkan nyawa jika nekat masuk ke dalam dungeon. 7 tahun pun berlalu sejak hari yang menghancurkan impiannya tersebut. Hanwell akhirnya benar-benar menyerah menjadi hunter dan beralih profesi menjadi seorang gamer profesional. Namun, nasib buruk seolah enggan menjauh darinya. Karir barunya kini terancam hancur karena game yang dia mainkan selama ini, Monsters Block Monsters atau MBM, mengumumkan penutupan layanan server mereka tepat pada jam 11 malam ini. Hanwell merasa sangat frustrasi karena dia terancam kehilangan sumber penghasilannya lagi. Ini adalah game bergenre defense di mana pemain harus merekrut monster untuk melawan monster lainnya. Meskipun terlihat seperti game sederhana pada awalnya, MBM memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena banyaknya variabel yang harus diperhatikan, mulai dari afinitas monster, kombinasi tim, posisi penempatan, hingga ketepatan waktu serangan. Belum lagi sistem peningkatan monster yang memerlukan sumber daya besar dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, membuat game ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kesabaran dan strategi luar biasa seperti Hanwell. Tantangan terbesar dari game ini sebenarnya terletak pada sistem permainannya yang sangat kejam. Tidak peduli seberapa keras usaha pemain dalam membesarkan monster, jika monster tersebut mati, maka semua kemajuan akan hilang dan pemain harus mengulang semuanya dari awal. Karena mekanisme roguelike yang tidak kenal ampun ini, banyak orang yang melabeli MBM sebagai game sampah. Selain itu, keseimbangan kekuatannya pun sangat kacau, di mana dalam situasi tertentu, seekor goblin bintang 1 bahkan bisa mengalahkan ogre bintang 3. Hanwell sendiri sering mengumpat betapa buruknya kualitas pengembangan game ini. Namun, meskipun dunia mengenalnya sebagai game sampah dengan tingkat kesulitan yang tidak masuk akal, Hanwell justru menggantungkan hidupnya dari sini. Sebagai seorang veteran hardcore, dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mempelajari setiap variabel di dalamnya melalui siaran streaming. Kini, saat server akan segera ditutup, Hanwell merasa sangat hampa karena game inilah satu-satunya pegangan hidup yang dia miliki. Saat Hanwell memulai siaran terakhirnya, para penonton di kolom komentar mulai berdatangan dan memberikan tanggapan yang beragam. Beberapa mengejeknya karena masih memainkan game sampah tersebut hingga detik terakhir. Sementara yang lain bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan setelah ini. Mereka menyarankan Hanwell untuk bekerja sebagai hunter saja agar tetap bisa menyambung hidup. Mendengar saran tersebut, Hanwell hanya bisa tersenyum kecut karena sebenarnya dia memang memiliki lisensi hunter. Namun, ada sebuah rahasia yang tidak mungkin Hanwell ceritakan kepada para penontonnya. Meskipun dia adalah seorang hunter, dia hanyalah hunter peringkat E yang sangat lemah. Bahkan untuk sekadar memasuki sebuah dungeon saja dia tidak mampu. Hanwell merasa identitas aslinya itu terlalu memalukan untuk diungkapkan. Mengingat hari ini adalah momen terakhir bagi MBM, Hanwell memutuskan untuk mengesampingkan kegalauannya dan memberikan sebuah pertunjukan penutup yang luar biasa. Dia berencana untuk mengambil tantangan paling ekstrim yang menjadi event utama dalam game ini. Tugasnya adalah melindungi kastil dari gelombang monster yang terus berhamburan keluar dari sebuah gerbang besar. Tantangan yang akan dia hadapi kali ini bukanlah sembarang level, melainkan wave ke-700, sebuah wilayah yang dikenal sebagai area yang belum pernah dipetakan oleh pemain manapun. Sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang berhasil menaklukkan wave tersebut. Hanwell tahu jika dia berhasil,
Dia akan mencetak rekor baru dan mendapatkan pencapaian tertinggi sebelum server benar-benar padam. Meski sempat ragu apakah semua ini masih ada artinya di saat-saat terakhir, Hanuel mencoba menenangkan dirinya yang mulai merasa gugup. Dengan satu tarikan napas panjang, dia memantapkan tekadnya dan menekan tombol mulai untuk menghadapi tantangan terakhir dalam hidupnya sebagai pemain MBM. Begitu tombol ditekan, wave ke-700 resmi dimulai. Sebuah pusaran energi biru besar terbuka di tengah medan tempur, memuntahkan gerombolan monster dalam jumlah yang sangat masif. Hanuel yang menyaksikan layar monitornya hanya bisa tertegun melihat lautan monster yang seolah tidak ada habisnya. Dari naga terbang hingga makhluk raksasa berkepala banteng, semuanya menyerbu dengan kecepatan tinggi. Hanuel menyadari bahwa untuk permulaan saja, jumlah musuh yang muncul sudah benar-benar di luar nalar. Sambil terus memacu kecepatan jarinya di atas papan ketik, Hanuel mencoba menyusun strategi awal. Dia memutuskan untuk mencoba memberikan serangan kecil terlebih dahulu guna menguji pertahanan lawan. Unit pertama yang dia terjunkan adalah seorang Goblin Archer level 100. Pemanah tersebut melepaskan anak panah api yang melesat tajam dan berhasil menembus barisan monster di depannya. Namun, kemenangan kecil itu tidak bertahan lama karena dalam sekejap, posisi sang pemanah langsung terkepung oleh musuh yang jauh lebih kuat. Hanuel hanya bisa menggerutu kesal saat melihat notifikasi sistem yang menyatakan bahwa Goblin Archer miliknya telah tewas. Baginya, unit tersebut cukup mahal untuk dikorbankan begitu saja tanpa hasil yang signifikan. Menyadari situasi yang semakin berbahaya jika monster-monster tersebut dibiarkan menyerbu sekaligus, Hanuel memutuskan untuk mengeluarkan salah satu unit andalannya, yaitu Ratu Succubus level 130. Dia berharap unit ini bisa membersihkan area pintu masuk dan menahan laju serangan musuh. Saat Ratu Succubus baru saja bersiap melancarkan sihirnya, seekor Cyberus raksasa muncul entah dari mana dan langsung berada tepat di belakangnya. Hanuel terkejut bukan main karena dia tidak menyadari kapan monster sekelas Cyberus itu bisa masuk ke dalam area pertempuran secepat itu. Ratu Succubus mencoba untuk mundur dan mengatur ulang posisinya, namun rahang besar Cyberus jauh lebih cepat menyambar tubuhnya. Dalam satu serangan fatal, Ratu Succubus dan unit One-Eyed Bullseye level 250 miliknya langsung tewas seketika, meninggalkan Hanuel dalam posisi yang semakin terdesak. Hanuel benar-benar merasa terdesak karena serangan gelombang ke-700 ini jauh melampaui perkiraannya. Rasa frustrasi mulai menyelimuti pikirannya saat melihat satu persatu unit andalan yang dia besarkan dengan susah payah tewas begitu saja. Orang Taylor level 150 dan unit Cyberus level 130 miliknya hancur dalam sekejap tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hanuel hanya bisa menatap layar dengan penuh amarah karena unit-unit berharganya itu mati dengan sangat mudah. Kondisi medan tempur semakin kacau dengan ledakan yang terus terjadi di berbagai sudut. Hanuel mulai merasa putus asa dan yakin bahwa dirinya akan gagal dalam melewati gelombang serangan kali ini. Tidak ada lagi unit pertahanan atau bangunan tersisa yang bisa dia gunakan untuk memblokir laju musuh. Sekarang, satu-satunya pertahanan yang masih berdiri tegak hanyalah kastil utama. Saat gerombolan monster mulai menjebol gerbang kastil, Hanuel bertanya-tanya apakah ini adalah akhir dari segalanya. Tepat di saat situasi terasa mustahil, sebuah fenomena aneh muncul di layar permainannya. Sebuah notifikasi sistem memberitahukan bahwa Hanuel baru pertama kali menantang gelombang ke-700 ini. Karena kondisi tersebut, sebuah entitas misterius yang disebut sebagai sang penguasa akhirnya terbangun. Cahaya terang menyelimuti bagian dalam kastil, menampakkan sosok wanita berambut putih dengan zirah emas yang sedang duduk di atas singgasana. Hanuel terkejut bukan main melihat kejadian tersebut. Menurut pengetahuannya selama ini, karakter sang penguasa hanyalah sebuah objek statis yang seharusnya tidak bisa bergerak apalagi ikut bertarung. Namun, wanita itu justru bangkit setelah menerima sebuah pedang besar dari seorang pelayan tua di sampingnya. Dengan tatapan mata merah yang tajam dan aura yang sangat kuat, sang penguasa mulai melangkah menuruni tangga kastil dengan sangat tenang. Meskipun Hanuel sudah mengalami ratusan kali kekalahan selama bermain, dia belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa terpaku saat melihat sang penguasa berdiri sendirian menghadapi gerombolan monster yang berlari ke arahnya. Begitu para monster itu mendekat, wanita itu mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat dan kuat. Hanya dalam satu gerakan, tubuh monster-monster tersebut hancur berkeping-keping, meninggalkan jejak darah yang sangat banyak di sepanjang koridor kastil. Hanuel benar-benar dibuat bingung dengan kekuatan luar biasa yang baru saja dia saksikan. Hanuel hanya bisa ternganga saat melihat wanita itu melancarkan serangan dahsyat yang menyapu bersih area di depannya dalam sekejap. Tanpa rasa takut sedikit pun,
Sang penguasa melompat langsung ke tengah kerumunan monster yang jumlahnya sangat banyak. Berbagai jenis makhluk mulai dari orc, lizardman, hingga monster raksasa lainnya mengepung wanita itu dari segala arah. Namun dia justru terlihat sangat tenang menghadapi ancaman tersebut. Setiap ayunan pedangnya menciptakan ledakan energi yang sangat besar. Hanuel benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia saksikan karena wanita itu bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Di tengah kekacauan itu, serentetan notifikasi sistem mulai bermunculan secara berturut-turut, memberitahukan kematian para monster tangguh seperti Orc Warrior dan Lizardman Hero yang tewas hanya dengan sekali tebas. Pembantaian terus berlanjut tanpa henti. Monster-monster kelas tinggi seperti Viper, Salamander, hingga Minotaur tidak ada yang mampu bertahan dari serangan beruntun sang penguasa. Darah berceceran di mana-mana dan koridor kastil yang tadinya dipenuhi monster kini berubah menjadi tumpukan mayat dalam waktu yang sangat singkat. Hanuel merasa apa yang dia tonton saat ini benar-benar di luar nalar dan sangat sulit untuk dipercaya. Setelah memastikan semua ancaman telah musnah, wanita itu mendarat dengan anggun dan mulai menyarungkan kembali pedangnya. Serangan terakhirnya menciptakan ledakan cahaya yang sangat menyilaukan, menandakan berakhirnya pertempuran tersebut. Tak lama kemudian, sebuah pesan sistem muncul dengan tulisan selamat, mengonfirmasi bahwa sang penguasa telah berhasil membasmi seluruh pasukan monster sendirian tanpa bantuan siapapun. Setelah berhasil menyelesaikan gelombang ke-700, sebuah pesan sistem muncul di layar monitor Hanuel, mengonfirmasi keberhasilan yang luar biasa tersebut. Hanuel sendiri tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Sambil menatap layar dengan mulut ternganga, dia segera berinteraksi dengan para penonton di kanal streamingnya. Dia bercerita bahwa selama ini dia mengira karakter sang penguasa hanyalah dekorasi latar belakang biasa karena kerjaannya hanya tidur. Namun ternyata karakter tersebut adalah sosok yang sangat kuat dan memiliki kemampuan seperti menggunakan curang. Suasana menjadi sedikit aneh ketika Hanuel menyadari bahwa kursor tetikusnya tidak mau bergerak sama sekali. Dia sempat mengira bahwa siaran langsungnya mengalami gangguan teknis atau macet. Namun, tiba-tiba muncul sebuah pesan dari seseorang dengan nama akun penonton satu yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Hanuel merasa sangat heran karena selama 5 tahun dia melakukan streaming. Ini adalah pertama kalinya penonton satu yang dia kira selama ini hanyalah sebuah bot. Akhirnya mulai berbicara dan mengirimkan pesan di kolom obrolan. Pesan dari penonton misterius itu semakin membingungkan. Dia mengatakan bahwa tuannya telah terbangun dari tidur yang sangat panjang dan sekarang mereka bisa memulai awal yang baru bersama Hanuel. Penonton tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka akan menantikan kepemimpinan Hanuel di masa depan. Di dalam layar game, terlihat karakter-karakter yang ada di sana melakukan gerakan membungkuk hormat ke arah layar, seolah-olah mereka benar-benar sedang memberikan penghormatan langsung kepada Hanuel yang berada di balik monitor. Sesaat kemudian, penonton satu keluar dari siaran tersebut, meninggalkan Hanuel dalam kebingungan yang mendalam. Hanuel merasa nasibnya benar-benar buruk dan aneh, apalagi ini seharusnya menjadi streaming terakhirnya sebelum dia menyerah dengan keadaan. Namun, tepat sebelum dia bisa mencerna apa yang terjadi, sebuah fenomena luar biasa muncul. Cahaya biru yang sangat terang dan pekat mulai meledak keluar dari layar monitornya, menciptakan pusaran energi yang sangat kuat hingga membuat Hanuel terpental dari kursi kemudinya. Di tengah kekacauan energi tersebut, sebuah jendela sistem baru muncul tepat di hadapan mata Hanuel. Pesan itu menyatakan bahwa proses sinkronisasi dengan permainan monster block monster telah selesai sepenuhnya. Hanuel diberitahu bahwa dia telah menerima keahlian baru dan kini memiliki pilihan untuk menjawab atau berbicara langsung dengan sang penguasa. Melihat pemandangan ajaib ini, Hanuel menyadari satu hal yang sangat penting bagi para hunter, yaitu fenomena kebangkitan kembali atau yang sering disebut sebagai Re-Awakening. Hanuel teringat bahwa dalam dunia hunter, seseorang yang berada di peringkat E biasanya tidak dianggap dan tidak bisa beroperasi sebagai hunter resmi karena keterbatasan kemampuan mereka. Namun, ada kasus langka di mana seorang hunter bisa membangkitkan keahlian tambahan di kemudian hari, yang secara otomatis akan meningkatkan peringkat dan kekuatan mereka secara drastis. Walaupun Hanuel tidak tahu mengapa hal ini terjadi pada dirinya sekarang, dia merasa bahwa bagi orang yang selama ini hidupnya selalu diabaikan seperti dirinya, ini adalah sebuah peluang emas yang akhirnya datang untuk mengubah takdirnya. Hanuel kini tampak duduk tegak di depan meja kerjanya dengan suasana yang terasa berbeda dari biasanya. Tangannya perlahan meraih mikrofon, sebuah alat yang selama ini menemaninya mencari nafkah sebagai seorang streamer. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh keyakinan, Hanuel akhirnya membuka suara di hadapan para penonton setianya untuk menyampaikan sebuah keputusan besar.
Dia memberikan sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya saat itu. Tanpa ragu sedikit pun, Hanuel mengatakan bahwa hari itu akan menjadi siaran terakhir dalam karir streamingnya. Pengumuman mendadak ini tentu saja menyisakan tanda tanya besar bagi para pengikutnya yang selama ini melihatnya berjuang di dunia digital. Sambil menunjukkan senyum penuh percaya diri, Hanuel kemudian mempertegas alasannya berhenti. Dia menyatakan bahwa dirinya akan segera kembali ke medan pertempuran untuk menjadi seorang hunter sejati. Fenomena kebangkitan yang baru saja dialaminya telah memberikan keberanian besar bagi Hanuel untuk meninggalkan zona nyaman dan mengejar takdir baru yang jauh lebih menantang. Dengan semangat yang berkobar, perjalanan Hanuel sebagai hunter yang terlahir kembali pun resmi dimulai dari detik ini. Kira-kira tantangan seperti apa yang akan dihadapi Hanuel setelah dia memutuskan untuk kembali ke dunia hunter? Dan seberapa hebat kekuatan barunya nanti? Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru dari perjuangan Hanuel di video berikutnya.